Halo, kembali di channel Gen X. Kali ini kita akan menceritakan tentang pertarungan seru para semut hitam, yang dibantu oleh seekor kumbang kecil dalam melawan semut merah untuk memperebutkan makanan. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan sepasang suami istri sedang berpiknik di mana sang istri sedang hamil. Mereka menggelar tikar dan membawa banyak makanan. Namun sang istri yang sedang hamil tiba-tiba merasakan sakit perut. Mereka pun segera kembali dan meninggalkan sisa makanannya. Di sisi lain, ada sepasang kumbang merah yang sedang melihat telur-telurnya menetas dan keluarlah 3 kumbang kecil. Sang induk kumbang pun mengajarkan mereka untuk terbang. Dan terlihat anak-anak kumbang yang belum begitu ahli, berusaha untuk terbang. Saat lagi di jalan, salah satu anak kumbang melihat seekor lalat dan menghampirinya. Tapi ia malah dihampiri oleh induk-induk lalat lainnya. Ia pun segera kabur dan lalat pun mengejarnya hingga membuatnya menghantam sebuah batu jatuh. Kumbang kecil itu kehilangan satu sayapnya. Melihat kumbang kecil yang seperti tak sadarkan diri, para lalat itu pun meninggalkannya di dalam lubang. Kumbang kecil pun tersadar. Namun langit tiba-tiba gelap dan mulai hujan. Kumbang kecil itu pun mencari naungan dengan berjalan kaki hingga ia menemukan jamur untuk berteduh. Namun di balik kepala jamur muncul beberapa pasang mata siput yang melihatnya. Karena takut akhirnya kumbang kecil pun pergi melalui derasnya hujan mencari tempat berteduh lain. Pagi pun tiba. Kumbang kecil terbangun di sebuah kotak makan tempat bekas piknik manusia sebelumnya. Di sana ia melihat beberapa serangga sedang membawa sisa-sisa makanan, termasuk para semut hitam. Kumbang kecil lalu bersembunyi lagi di dalam kotak makanan. Tapi para semut hitam malah membawa kotak makanan tempat kumbang bersembunyi tersebut. Kotak tersebut dibawa ke bawah gunung dan melalui bebatuan. Saat melewati bebatuan, kotak tersebut terjatuh dan menghamburkan makanannya. Semua semut hitam itu pun kembali mengumpulkan makanan itu ke dalam kotak lagi. Di sana semut melihat kumbang kecil yang tergeletak, namun tiba-tiba muncul seekor kadal dan para semut pun bersembunyi di belakang makanan-makanan yang terjatuh tadi. Si kumbang kecil tadi langsung bangun dan masuk ke dalam kotak makanan lagi. Di sana ia mengeluarkan suara bising dan berhasil membuat kadal itu kabur meninggalkan mereka. Pimpinan semut pun berterima kasih kepadanya dan perjalanan mereka pun diteruskan bersama kumbang kecil tersebut. Pimpinan semut lalu memantau jalan untuk menuju ke sarang, dan mereka meneruskan perjalanannya. Di tengah jalan mereka dihadang oleh para semut merah. Pemimpin semut hitam ingin berdamai dengan membagikan satu makanan untuk mereka. Namun sepertinya para semut merah tersebut tidak puas. Para semut hitam akhirnya menghindar dan melanjutkan perjalanannya melalui jalan yang lain. Namun para semut merah pun mengejarnya. Para semut hitam mengambil jalan pintas dengan menjatuhkan kotak itu agar bisa kabur lebih cepat. Tapi semut merah pun mendapat sebuah kaleng bekas minuman. Mereka pun masuk dan langsung berguling menggunakan kaleng tersebut untuk mengejar para semut hitam yang saat itu telah terjatuh ke air bersama kotak makanannya. Kejar-kejaran pun masih dilanjutkan di air. Berbagai rintangan pun mereka lewati, hingga kotak makanannya menghantam sebuah batu dan membuat kumbang kecil terjatuh ke dalam air. Kumbang kecil pun dikejar oleh seekor ikan yang siap menerkamnya di dalam air. Dia hampir dimakan oleh ikan tersebut. Untungnya ia berhasil menghindarinya dan membuat ikan itu menghantam sebuah batu. Tapi ikannya bangkit dan lanjut mengejarnya lagi. Para semut hitam pun bersatu untuk menyelamatkan kumbang kecil dan akhirnya ia pun berhasil diselamatkan. Setelah itu mereka harus melewati air terjun yang sangat tinggi. Begitupun tak semut merah yang berada di belakangnya, mereka pun terjatuh pada air terjun tersebut. Para semut hitam dan kumbang kecil pun selamat bersama kotak itu. Tapi kaleng para semut merah malah menancap di dasar air. Mereka pun harus keluar dari kaleng itu dan naik ke permukaan. Kotak makanan semut hitam lalu terdampar di batu. Mereka melanjutkan perjalanan dengan membawa sisa makanannya lewat darat. Para semut merah yang mengetahuinya pun terus mengejarnya hingga malam hari. Di sini para semut hitam istirahat dan pemimpin mereka berjaga di atas batu bersama kumbang kecil. Hingga pagi pun tiba.
Mereka kembali meneruskan perjalanan dengan melewati sebuah jalan raya. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang melintas. Untung saja pemimpin semut hitam berhasil mengatasinya sehingga mereka tidak terlindas oleh mobil tersebut. Di sisi lain para semut merah pada kabur untuk menghindari mobil tersebut. Singkat cerita, akhirnya para semut hitam pun berhasil sampai ke sarang mereka. Pimpinannya lalu memerintahkan prajuritnya untuk membawa makanan itu masuk ke dalam sarang. Tapi kumbang kecil kelihatan ragu untuk masuk karena merasa bukan berasal dari kelompok mereka. Namun pemimpin semut hitam tetap mengajaknya masuk dan akhirnya ia pun ikut masuk. Mereka lalu memberikan makanan yang didapat kepada sang ratu semut. Ratu semut pun menyukai makanan yang dibawa pemimpin semut bersama kumbang kecil. Di kejauhan, pemimpin semut merah melihat para semut hitam telah berhasil membawa makanan itu ke sarangnya. Ia pun kembali dan melaporkan hal itu kepada ratunya. Malam pun tiba. Semua semut hitam pun tidur di sarangnya. Kumbang kecil lalu bermimpi saat ia sedang terbang bersama keluarganya dan memakan buah kesukaan mereka. Ia pun terbangun dan naik ke atas sarang semut. Ia lalu mencoba terbang lagi, dengan sayap barunya sudah mulai tumbuh. Di sini pemimpin semut hitam itu mengetahui akan hal itu. Di tempat lain, Ratu Semut Merah yang mendengar laporan dari prajuritnya memerintahkan untuk mengambil makanan di tempat semut hitam dengan mengerahkan semua pasukan semut merah. Mereka langsung pergi ke sarang semut hitam dan memulai peperangan dengan menggunakan senjata ketapel dan juga senjata sprei yang mereka dapatkan dari bekas manusia. Semut merah mengeluarkan semua senjata untuk menyerang dan berhasil menghancurkan beberapa bagian sarang semut hitam. Karena mendapat serangan, semut hitam pun mulai melawannya dengan menjatuhkan barang-barang yang mereka miliki termasuk karton bed dan obat-obatan yang mereka dapat dari bekas manusia. Namun hanya bisa melumpuhkan beberapa prajurit semut merah saja. Para semut hitam harus mencari senjata lain agar mampu melawan para semut merah yang sangat banyak. Pemimpin semut hitam dan ratu akhirnya sepakat untuk menyerang para semut merah dengan senjata petasan. Mereka langsung mengambil senjata petasan itu di gudang barang mereka. Senjata petasan pun dipersiapkan untuk menyerang. Di bawah para semut merah sudah mulai menghancurkan pintu masuk sarang semut hitam. Mereka harus bergegas melawannya. Tapi ternyata mereka hanya memiliki satu korek api yang tersisa untuk menyalakan senjata petasan itu. Dengan membaca petunjuk cara menyalakannya, pemimpin semut hitam pun menyerahkan korek apinya dan menyalakan senjata petasannya. Senjata petasan yang dilontarkan kepada para prajurit semut merah ternyata lumayan ampuh. Tapi kini korek apinya telah padam. Pemimpin semut merah pun langsung memberikan perintah kepada prajuritnya untuk lanjut menyerang. Lalu, si kumbang kecil teringat bahwa ada sebuah korek api yang tertinggal di tempat bekas piknik manusia. Ia ingin membantu para semut hitam dengan mengambilkan korek api tersebut. Dia lalu terbang menggunakan pesawat kertas untuk melewati pasukan semut merah dan meneruskannya dengan terbang melewati hutan, sungai, dan bebatuan. Saat ia sampai untuk mengambil korek api tersebut, tiba-tiba datanglah seekor laba-laba. Kumbang kecil pun bersembunyi, tapi korek api tersebut malah dibawa oleh laba-laba tersebut. Hingga malam hari pertarungan di sarang semut hitam masih saja berlanjut. Sedangkan kumbang kecil harus segera mengambil kembali korek api yang saat itu telah dibawa oleh laba-laba ke sarangnya. Saat berada di sarang laba-laba, kumbang kecil pun masuk ke sarang laba-laba dengan hati-hati dan saat ia melihat laba-laba itu bersama korek apinya, muncul seekor katak yang ingin memakannya. Kumbang kecil itu mencoba melawannya dengan memegang rumah sarang laba-laba. Hal itu membuat rumah laba-laba roboh dan menindih katak di bawahnya. Untung saja laba-laba itu baik. Dia memainkan sebuah lagu saat kumbang tidur dan memberinya sebuah makanan. Kemudian kumbang kecil ingin membawa korek apinya, dan laba-laba itu mengizinkannya. Kumbang kecil pun membawa korek api itu menuju sarang semut hitam. Di jalan ia bertemu kumbang lain yang sedang diganggu oleh para lalat. Kumbang kecil pun menjatuhkan korek apinya dan menyelamatkan kumbang yang diganggu lalat itu. Mereka pun terlibat aksi kejar-kejaran hingga para lalat menabrak spion mobil. Setelah berhasil menyelamatkannya, kumbang yang diselamatkannya tidak ingin pergi bersamanya.
Kumbang kecil melanjutkan perjalanannya dan akhirnya berhasil sampai di sarang semut hitam. Para semut hitam langsung menyerang pasukan semut merah dengan semua senjata petasan mereka, dan akhirnya para pasukan semut merah menyerah kalah dan mundur. Tapi karena terkena api dari petasan, senjata sprei milik pasukan semut merah meledak dan sarang semut hitam pun ikut terbakar. Semua semut hanya bisa berlindung di dalam tanah mereka. Kemudian datanglah sebuah pesawat untuk memadam kebakaran yang terjadi dengan menjatuhkan air di sana. Dan hal itu membuat sarang semut hitam kini hancur. Film pun diakhiri dengan para semut hitam yang sudah membangun sarangnya kembali dengan pemimpinnya semut hitam dan kumbang kecil. Dan film pun tamat. Semoga Anda suka dengan ceritanya. Jangan lupa bantu dukung channel kita dengan like dan subscribe.